Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heri Syafiq, kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi promosi. Yang pertama, ada pengertian promosi. Promosi merupakan bagian dari strategi pemasaran. Menurut Sistanigrum, promosi adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan saat ini atau di masa yang akan datang. Menurut Gito Sudarmo, promosi adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Menurut Kotler, promosi adalah bagian dari proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi atau promotional mix. Menurut Rambat Lupiyodi, promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Yang kedua, ada tujuan promosi. Nah, tujuan promosi yang pertama ini ada menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit laba. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Nah, yang ketiga ini ada fungsi promosi. Fungsi promosi yang pertama, memberikan informasi. Promosi dapat menambah nilai suatu barang dan memberikan informasi kepada konsumen. Promosi dapat memberikan informasi baik tentang barangnya, harganya, ataupun informasi lain yang mempunyai kegunaan kepada konsumen. Tanpa adanya informasi seperti itu, orang segan atau tidak akan mengetahui banyak tentang suatu barang. Yang kedua, membujuk dan mempengaruhi promosi. Selain bersifat memberikan, juga bersifat untuk membujuk terutama kepada pembeli-pembeli potensial dengan mengatakan bahwa satu produk adalah lebih baik daripada produk yang lainnya. Yang ketiga, menciptakan kesan atau image. Promosi dapat memberikan kesan tersendiri bagi calon konsumen untuk produk yang diiklankan, sehingga pemasaran menciptakan promosi sebaik-baiknya. Misalnya, untuk promosi periklanan atau advertising, dengan menggunakan warna, ilustrasi, bentuk, atau layout yang menarik. Yang keempat, promosi merupakan suatu alat mencapai tujuan promosi yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menciptakan pertukaran yang menguntungkan melalui komunikasi, sehingga kegiatan mereka dapat terpenuhi. Dalam hal ini, komunikasi dapat menunjukkan cara-cara untuk mengadakan pertukaran yang saling memuaskan. Yang keempat, ada jenis promosi. Nah, jenis promosi yang pertama ini, promosi periklanan. Jenis promosi atau iklan ini berbentuk non-pribadi dan menggunakan berbagai macam media seperti televisi, radio, internet, dan lainnya. Hal ini dilakukan sendiri untuk menarik perhatian konsumen. Periklanan menawarkan dan mengungkapkan produk dengan mengungkapkan keistimewaan dari produk tersebut. Nah, kelebihan dari promosi periklanan adalah cangkupan yang melihat iklan tersebut banyak karena dapat disiarkan melalui media cetak dan siar. Dapat digunakan sebagai pencitraan suatu produk, menjadi indikator posisi perusahaan apakah mampu melakukan product positioning, mempermudah terjadinya produk positioning dengan karena iklan dilihat dalam kegiatan sehari-hari, dapat memperkenalkan produk baru dengan cara yang lebih ringan dan santai. Misalnya saja iklan televisi hanya 3 menit. Jika iklan tersebut menarik akan membuat konsumen tertarik akan produk tersebut karena selalu ada di benak konsumen. Nah, kelemahan promosi periklanan membutuhkan biaya yang tinggi untuk memproduksi sebuah iklan, serta mengupdate suatu iklan dengan iklan yang lebih agar konsumen tidak melihat iklan yang itu saja, seringkali hanya diabaikan.
Nah, yang kedua, penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka atau personal selling merupakan salah satu jenis promosi yang dilakukan secara langsung. Cara biasa digunakan para penjual untuk mempengaruhi konsumen agar melakukan pembelian. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara mendatangi ke tempat konsumen. Kelebihan penjualan tatap muka antara lain adalah terjadinya komunikasi dua arah dengan calon konsumen dan sales representatif. Calon konsumen mendapatkan segala informasi yang diperlukan dengan menanyakan segala hal yang ingin diketahui kepada sales representatif. Jadi, calon konsumen terhindar dari ketidakjelasan informasi produk. Selanjutnya, calon konsumen biasanya berakhir dengan terpaksa membeli produk tersebut karena adanya perasaan menjaga perasaan penjual karena telah berhadapan langsung dan tidak enak untuk menolak. Kelemahannya, cara promosi ini menguras waktu dan tenaga yang banyak. Beralih dari calon konsumen yang satu ke calon konsumen lainnya. 2. Seringkali setelah penjelasan yang panjang lebar dan karena sales representatif tidak terlalu persuasif, calon konsumen pergi dan tidak jadi membeli. Membutuhkan banyak sales representatif yang andal, menguasai dan mengenali produk sehingga mampu menjualnya. Dibutuhkan strategi untuk membuat para sales representatif termotivasi dalam menjual, seperti bonus dan semacamnya yang secara tidak langsung menambah biaya pemasaran. Yang ketiga, ada promosi publicity. Promosi publicity merupakan jenis promosi non-personal mengenai pelayanan usaha tertentu dengan cara membahas informasi dan berita tentang produk yang dijual. Jenis promosi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara yang begitu populer di media. Kelebihan promosi publicity antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya atensi yang besar dari calon konsumen karena diadakan di tempat keramaian seperti pusat pembelanjaan dengan mengadakan big sale. Membuat banyaknya pengunjung dan konsumen meningkat dengan drastis. Konsumen kembali mengingat produk yang popularitas sudah mengalami penurunan karena adanya promosi, bukan tidak mungkin konsumen akan kembali menggunakan produk tersebut untuk keperluan sehari-hari. Efektif digunakan sebagai media pengenalan suatu produk. Promosi penjualan biasanya dibarengi dengan pemasaran dari mulut ke mulut oleh konsumen sebelumnya. Kelemahannya, dibutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk event seperti ini. Promosi penjualan dengan pemberian diskon biasanya mengurangi jumlah keuntungan produk yang pada saat itu berhasil dijual. Terkadang hanya mampu menutupi biaya produksi. Antusiasme konsumen hanya sementara. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.